Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok-kodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini saya kedatangan tamu sebuah TV Toshiba dengan ukuran 32 in. Untuk tipe detailnya bisa teman-teman lihat di foto saya berikut. Berdasarkan informasi yang saya terima dari pasien saya, bahwasanya untuk TV ini tersambar geledek, dan tentunya dengan gejala tersebut TV ini tentunya mati total ya teman-teman. Dan untuk lebih detailnya seperti apa, mari kita coba hidupkan untuk TV-nya. Saya sudah colokan, dan benar saja tidak terlihat adanya indikator tanda-tanda kehidupan. Harusnya mungkin di sini ada indikator hidup ya teman-teman, tapi untuk kali ini tidak. Bagaimana tutorial perbaikannya? Simak videonya hingga akhir dan jangan di skip-skip agar tidak gagal paham. Lanjut. Dan inilah TV tersebut setelah saya bongkar untuk cover belakangnya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita pelajari terlebih dahulu bagian-bagian dari TV Toshiba untuk ukuran 32 in ini. Seperti kita lihat di sini, untuk TV ini, untuk power supply dan mainboardnya itu menjadi satu blok ya teman-teman. Di blok ini bisa kita perhatikan di sini ada garis putih, ini teman-teman. Dan garis inilah yang memisahkan antara area primer dan area sekunder. Di sisi sebelah kiri sebelum trafo ini adalah area primer, dan selanjutnya komponen-komponen yang berada di luar garis putih ini adalah area sekunder. Dan untuk kasus kali ini TV ini mati total, tentunya permasalahan itu ada di area primer. Bisa jadi untuk area primer ini tidak bisa mengeluarkan tegangan-tegangan untuk mensuplai ke area sekunder. Dan di bagian bawah di sini, ini terdapat baut yang memanjang ini adalah T-con atau timing control yang dihubungkan dengan sebuah flat kabel seperti ini menuju ke mainboardnya, dan ini adalah kabel LVDS. Dan untuk kali ini mari kita fokus di area primer, karena memang area primer yang bermasalah. Yang dibilang area primer itu area sebelum garis ini teman-teman. Ini ada garis putih. Bisa kita pelajari untuk skema dari area primer ini seperti ini. Test point AC220 masuk di test point ini melalui soketnya. Sebentar saya geser. Nah seperti ini. 220 AC masuk di test point ini, di soket ini. Selanjutnya masuk ke fuse. Di sini ada fuse teman-teman. Dari fuse ini kemudian masuk ke filter. Ada filter, ini juga ada filter. Yang kemudian masuk ke dioda. Ini ada dioda kiprop. Setelah tegangan 220 AC masuk ke dioda, kemudian disearahkan dan dikonvert tegangannya menjadi 300 volt yang kemudian diumpan ke elko utamanya. Dan setelah elko utama ini kemudian masuk ke trafo, yang kemudian trafo ini di switching oleh IC switchingnya atau IC PWM. Ini IC PWM teman-teman, dan IC ini memberikan sinyal-sinyal yang kemudian trafo ini mengeluarkan tegangan-tegangan DC yang kemudian ditransfer ke area sekunder. Kurang lebih seperti itu. Dan coba kita langsung lakukan pengukuran tegangan, kita cari permasalahannya itu ada di mana. Dan untuk kali ini kita lihat skema dari bawah. Untuk area primer di sini untuk test point 220. Setelah test point ini kemudian 220 AC ditransfer melalui fuse. Di sini ada fuse teman-teman ini. Setelah fuse ini kemudian masuk ke filter, ada filter, ini juga ada filter. Yang kemudian dari filter ini masuk ke dioda kiprop di sini. Yang kemudian setelah melalui dioda kiprop ini tegangan dikonvert menjadi 300 volt yang kemudian diumpan ke elko utamanya. Di sini teman-teman. Dari elko ini kemudian masuk ke trafo switching. Yang trafo kecil di sini ada trafo, dan trafo ini diswitch oleh IC PWM yang di sini teman-teman. Ini, dan IC PWM ini pun didukung oleh beberapa komponen-komponen kecil lainnya seperti dioda Zener dan komponen-komponen kecil lainnya seperti R dan lain-lain. Oke, untuk pertama kali coba saya lakukan pengetesan untuk fuse, apakah fuse-nya ini putus. Coba saya akan lakukan pengetesan untuk fuse. Dan di sini saya menggunakan range pengukuran buzzer. Jika terdengar suara bip panjang seperti ini, nah itu artinya fuse bagus. Tapi jika tidak terdengar suara bip panjang, artinya fuse itu putus. Coba saya tes untuk fuse-nya. Nah, ternyata untuk fuse-nya ini putus ya teman-teman. Fuse-nya ini sendiri putus. Jika teman-teman menghadapi kasus seperti ini, tidak semerta-merta dengan mengganti fuse itu masalah akan terselesaikan. Tentunya tidak, karena putusnya fuse itu pasti ada penyebabnya. Coba saya lakukan pelepas untuk fuse dan kita lakukan trik-trik berikutnya. Lanjut. Oke teman-teman, untuk fuse saya sudah cabut.
seperti ini. Dan selanjutnya coba kita lakukan pengukuran secara terpisah, dan kembali saya gunakan range pengukuran buzzer apakah benar ini fuse-nya putus. Jika terdengar bunyi bip panjang itu artinya terhubung atau masih bagus, seperti ini. Nah, coba kita lakukan pengukuran untuk fuse-nya. Nah, benar saja untuk fuse-nya memang putus ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nih, putus. Harusnya bunyi seperti ini. Tapi ini tidak bunyi alias putus. Dan fuse tersebut tadi tertanam di sini. Selanjutnya akan saya gunakan sebuah bolam seperti ini teman-teman. Saya pasang sebuah bolam, dan bolamnya itu ini. Dan bolam ini menggantikan fuse. Dan coba saya akan colokkan. Jika bolam ini menyala terang, artinya itu ada komponen yang short di area primer. Coba teman-teman perhatikan untuk bolamnya, dan coba saya colokkan untuk TV-nya. Saya sudah colokkan, dan nampaknya untuk bolam tidak nyala ya teman-teman. Coba saya lakukan pengetesan tegangan. Sebagai langkah awal saya coba lakukan pengetesan untuk tegangan AC-nya, apakah hadir 220-nya di test point ini. Dan bisa teman-teman lihat untuk 220 AC masuk, dan setelah fuse apakah tegangan tersebut masih hadir. Coba kita tes di sini. Nah, bisa teman-teman lihat untuk 220-nya masih hadir ya teman-teman. Selanjutnya masuk ke dioda. Di sini untuk input diodanya harus terukur 220 volt AC juga. Nah, nampaknya hadir juga. Selanjutnya tegangan dikonvert menjadi 300 volt DC. Coba kita ukur di test point sini di elko utamanya. Nah, nampaknya untuk 300 volt hadir ya teman-teman. Selanjutnya coba kita lakukan pengukuran di area sekunder apakah hadir. Coba saya balik untuk mainboardnya. Untuk groundnya saya tusukkan di sini. Mungkin nggak kelihatan di videonya ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Coba selanjutnya coba kita ukur di area sekunder apakah hadir. Nah, nampaknya hadir 25 volt di test point ini. Selanjutnya di test point lain apakah hadir juga. Nah, di test point ini juga hadir 13 volt. Dan dari hasil pengetesan sementara nampaknya setelah pergantian fuse tersebut untuk area sekunder hadir ya teman-teman. Bisa jadi memang hanya fuse aja yang bermasalah. Coba saya lakukan pengetesan di USB, harus hadir 5 volt di sini. Ya belum hadir, mungkin TV belum setar ya teman-teman. Selanjutnya di test point lain coba. Ini di sini hadir 13 volt. 3,3 voltnya juga hadir untuk mensuplai area IC Micom, dan nampaknya TV sudah bisa setar ya teman-teman. Coba saya ganti untuk bolamnya ini dengan fuse, dan coba kita assembling di posisi aslinya. Lanjut. Oke teman-teman, untuk kali ini fuse saya sudah ganti dengan yang baru. Secara bentuk agak sedikit berbeda. Yang tadi itu kotak seperti ini, tapi yang sekarang ini bulat seperti ini. Dan secara fungsi itu adalah sama aja. Selanjutnya coba kita hidupkan untuk TV-nya. Saya colokkan. Dan kita lihat untuk indikatornya. Bisa teman-teman lihat, alhamdulillah nyala. Dan untuk backlight-nya sudah nyala ya teman-teman ini. Dan itu artinya untuk TV sudah start. Selanjutnya kita intip untuk tampilannya apakah sudah ada. Dan alhamdulillah untuk TV sudah ada tampilannya. Terbaca tidak ada sinyal. Mungkin saya akan rapikan terlebih dahulu biar kita lebih enak untuk setting-settingnya. Lanjut. Oke teman-teman, untuk kali ini TV saya sudah assembling total dan saya posisikan seperti itu. Selanjutnya kita coba hidupkan untuk TV-nya. Saya colokkan. Dan bisa teman-teman lihat untuk indikator sudah nyala hijau. Dan untuk logo Toshiba sudah tampil, dan alhamdulillah untuk TV sudah hidup normal kembali. Kok nggak aktif sih? Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya, bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam koplok-koplok.